Cintaku, negeriku adalah slogan provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Papua, Papua Barat. Beribu kota di Manokwari, wilayah Papua Barat memiliki potensi alam kelas dunia. Seiring berjalannya waktu, upaya mempercepat pembangunan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pun semakin dekat dengan disahkannya RUU Papua Barat Daya menjadi undang-undang pada 17 November lalu oleh DPR RI. Upaya pemerataan pelayanan dan adanya otonomi khusus ini pun menjadi tantangan besar Polda Papua Barat. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga beserta jajaran berupaya menuntaskan berbagai tantangan ini dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari pembinaan diri menjadi figur yang baik di depan masyarakat. Satu hal yang saya memberikan ilustrasi kepada kita pada pagi hari ini, bahwa setiap hari masyarakat harus berupaya merubah diri menjadi lebih baik. Pembinaan diri untuk terwujudnya reformasi kultural, Kapolda mulai dengan kesehatan rohani jajaran, dengan binrotal setiap hari Kamis di setiap minggunya. Menjadi figur bagi mereka gitu. Maka yang pertama saya lakukan, saya harus beritahu bahwa saya adalah bapak mereka yang bisa mereka contoh gitu. Kemudian kegiatan keagamaan saya pantau terus. Ya, saya tidak tegur mereka yang tidak masuk, tapi saya harus menjadi contoh. Saya lihat itu yang mau saya tanamkan kepada mereka. Selain melakukan pembinaan kultural, Polda Papua Barat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam melakukan inovasi-inovasi pelayanan. Salah satunya, pendekatan kantor pelayanan Bak Cafe oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat sehingga menjadikan tempat pelayanan yang nyaman. Selain itu, digitalisasi pelayanan tilang pun telah sampai di Papua Barat. Dengan adanya sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di persimpangan Haji Bau Manokwari. Adanya ETLE ini didukung dengan adanya RTMC untuk memastikan masyarakat di Papua Barat terlayani dengan baik dan maksimal sehingga terciptanya masyarakat Papua Barat tertib lalu lintas. Jadi ini juga sama Pak ya, sesuai dengan gambar yang tampilkan di sini Pak ya. Tak hanya pada tingkat Polda, digitalisasi penguatan layanan pun telah sampai di satuan wilayah Polres Manokwari dan Polres Sorong Kota. Terkait dengan inovasi, aplikasi inovasi e-formulir di mana masyarakat memudahkan masyarakat untuk mengisi formulir di luar. Tidak perlu datang ke Polres dulu, nanti akan dapat barcode dan nanti hanya tinggal memverifikasi saja. Formulir SIM ini sendiri memudahkan masyarakat dalam hal mengakses pengisian formulir permohonan SIM yang memang selama ini masyarakat masih terbiasa datang kemudian menulis secara manual, menghabiskan waktu di ruang pelayanan. Dengan inovasi ini kami harapkan masyarakat bisa mengakses website kami melalui satlantasmanokwari.com, kemudian mengisi formulir secara keseluruhan di dalam, kemudian nanti masyarakat akan menerima kode unik melalui email. Kemudian dia setelah datang ke kantor kami tinggal mengisi kode unik itu di kios pencetakan kami dan secara otomatis formulir itu sudah terisi. Di Polres Sorong Kota, pengadaan Command Center 110 sebagai sarana pelaporan masyarakat kepada pihak kepolisian melalui telepon, WhatsApp, ataupun laporan langsung. Termasuk juga kami sudah terbantu dengan Polri adanya Command Center 110 itu untuk membantu kami. Ada beberapa kejadian termasuk juga dengan adanya WA Group para Babin Kamtibmas di mana itu sangat respon dalam hal-hal untuk yang nilai-nilai yang positif untuk membantu kegiatan-kegiatan polisi.
bukti bahwa penguatan layanan publik kepolisian telah sampai pada wilayah Papua Barat menjadikan pemerataan pelayanan perlahan telah mendekati kata maksimal. Kita melaksanakan beberapa program. Yang pertama, kita punya program namanya TIFA. TIFA itu singkatan dari Transparansi Informasi untuk Anda. Jadi TIFA itu salah satu alat musik khas Papua. Kita jadikan simbol untuk transparansi informasi untuk Anda. Itu berupa kegiatan-kegiatan yang dibawakan oleh reporter kami dari Humas, di-share di media sosial, baik di akun resmi Humas maupun Polres jajaran. Itu yang pertama. Kemudian kami juga punya YouTube, akun-akun lain, dan kita punya program podcast Polda Papua Barat. Jadi kita mencari anak-anak berprestasi ataupun anggota-anggota yang berprestasi, Babin Kaptipmas maupun Satker, dengan harapan nanti setelah itu kami share, berharap agar masyarakat tahu dan pimpinan tahu bahwa ada Babin Kaptipmas yang kerjanya melebihi dari tugas pokoknya di wilayah Papua Barat. Wa Aja Keema Nene Kapoka menjadi semboyan Polda Papua Barat yang memiliki arti melayani dengan hati. Kapolda beserta jajaran terus melakukan pembinaan diri, dimulai dari hal terkecil, dimulai dari diri sendiri untuk menjadi insan bayangkara sejati. Pendekatan secara kearifan lokal karena untuk merubah pola pikir dan perilaku-perilaku yang ada di masyarakat yang sudah ada sejak turun-temurun. Polda Papua Barat memiliki tantangan besar lain selain pemerataan pelayanan, yakni pendidikan. Tingkat literasi dan pendidikan yang kita temukan bersama ya dan seluruh anggota Polda ini di Papua Barat ini agak kurang begitu tinggi dan perlu mendapat perhatian yang serius tuh. Jadi hal itu membuat saya sangat gelisah gitu. Nah, oleh karena itu kami hadir di sini membantu pemerintah daerah dan masyarakat agar masyarakat sebenarnya bisa terdorong kembali semangat mereka untuk bisa belajar. Berdasarkan data Kemendikbudristek, sebanyak 69.000 anak di Papua Barat tidak bersekolah. Meski anggaran otonomi khusus untuk Papua Barat mencapai 1,2 triliun. Hal ini menjadi perhatian serius Dirbinmas Polda Papua Barat. Ada dua hal yang perlu kita tingkatkan dan menjadi prioritas ini adalah masalah pendidikan dan masalah perekonomian. Bagaimana peran serta dari kepolisian supaya bisa membantu, bisa berperan aktif membantu pemerintah untuk meningkatkan daripada kualitas pendidikan. Kalau ini tidak segera ditanganin, mungkin sekitar 10 atau 15 tahun ke depan akan menjadi masalah. Berawal dari keprihatinan inilah yang mendorong Bribka Sandri Yusuf Rantedatu, seorang Babin Kamtipmas Kelurahan Klawasi, melihat masih banyak anak-anak kecil yang belum mengenyam bangku sekolah formal. Dampaknya, banyak dari mereka terlibat tindak pidana. Bertempat di Jalan Trikora, Kelurahan Klawasi atau biasa dikenal dengan sebutan Kompleks Warga Kokoda, Bribka Sandri dengan inisiatif sendiri membuat inovasi rumah belajar Rumbai Koteka mulai tahun 2017. Aku anak Papua, engkau anak Papua, kita semua anak Papua. Tadi kalau bilang 3 kali 5 susah, tapi kalau bilang 3.000 tambah 2.000 jadinya 5.000. Nah, kayaknya memang seperti itu. Bribka Sandri mengumpulkan anak-anak di rumah warga, mengajari mereka calistung. Dulu karena untuk anak-anak kami dan masyarakat kami di sini itu paling banyak mereka buta aksara sebenarnya. Mereka buta aksara, kemudian banyak juga anak-anak yang putus sekolah namun belum sama sekali mengenal baca tulis itu. Jadi kami mengenalkan pendidikan calistung ini lebih awal. Masalah lain pun bermunculan. Isu legalitas sekolah agar anak-anak peserta belajar Bribka Sandri bisa tercatat di pendidikan nasional. Sehingga berdirilah Yayasan Kasih Rumbai Koteka dari dukungan Kapolda dan stakeholder lain.
Kami membentuk suatu yayasan, yaitu Kasih Rumbai Koteka. Ini merupakan suatu wujud legalitas. Artinya anak-anak yang kita didik itu betul-betul dia memang terdata. Sehingga anak yang kita didik nantinya juga dia diakui oleh negara. Dalam hal ini mereka juga nanti dapat ijazah dan sebagainya. Kita bersama-sama kita membantu melakukan pendataan anak-anak yang belum sekolah, kemudian kita melakukan pembagian. Apakah dia masuk paket A, paket B, dan paket C. Peran daripada kami selaku anggota Polri adalah bagaimana kita mendorong, memotivasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pembinaan anak putus sekolah ini. Berawal dari inovasi Bribka Sandri serta peran aktif Kapolda dan stakeholder lain, kini Yayasan Rumbai Kasih Koteka pun memiliki beberapa titik pusat kegiatan belajar mengajar, di antaranya Manokwari dan Sorong. Kalau PKBM itu kami lakukan itu 1 minggu 2 kali. Jadi satu minggu itu setiap hari Rabu dengan Jumat. Jadi hari Rabu itu mereka menerima pelajaran, itu pelajaran yang nanti UN. Nah, jadi hari Rabu itu menerima pelajaran dari guru. Hari Jumat itu pembinaan mental, karakter, dan wawasan kebangsaan. Bukan daun pandan. Daun pandan itu contoh daun sejajar. Berarti benar kan? Tapi ini bukan daun pandan. Saya ngerti toh. Tidak jauh berbeda dengan di Manokwari, Ketua Yayasan Kasih Rumbai Koteka Kota Sorong juga terus bekerja sama untuk mencapai tujuan yayasan dengan menghadapi tantangan yang ada. Harapan saya, pemerintah dan semua stakeholder masyarakat untuk membuka mata, melihat angka ini, bahwa ini bukan angka yang biasa lagi, ini memang sudah angka yang luar biasa. Mari kita berikan dengan tangan supaya bisa mengurangi paling dikit untuk anak-anak yang putus sekolah. Pihak sekolah serta guru tempat PKBM Yayasan Kasih Rumbai Koteka ini pun menyambut baik. Boleh saya katakan mereka cukup antusias. Oleh karena apa? Bisa dilihat sendiri kan kehadiran mereka, begitu banyak yang antusias untuk mendaftar. Bukan hanya mendaftar saja, tapi kehadiran juga mereka selalu proaktif. Atas inovasi Rumbai Koteka ini, Bribka Sandri Yusuf mendapatkan apresiasi sehingga masuk dalam top 45 inovasi pelayanan publik Kemenpan RB. Perhatian di bidang pendidikan dari jajaran Polda Papua Barat tidak hanya dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana. Babin Polairut Polres Manokwari setiap harinya mengantar anak-anak bersekolah dari Pulau Mansinam ke sekolah mereka yang mengharuskan mereka menyeberangi laut menggunakan perahu kecil. Kami selalu mengacu kepada apa yang menjadi tugas pokok daripada kepolisian, yaitu untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tentunya melindungi itu harus dengan ketulusan kepada masyarakat, karena apa? Dengan ketulusan tentunya masyarakat akan mengetahui pelaksanaan tugas Polri ini benar-benar dilakukan dengan baik atau tidak. Mempermudah akses pendidikan, sekolah ini tidak hanya dilakukan oleh Babin Polairut Polres Manokwari. Adalah Bribka Septinus Arui, seorang Babin Kamtipmas Polsek Saukorem, Kampung Warsinembri, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Seorang Babin yang meluangkan waktunya untuk mengajar calistung di wilayah binaannya, tapi berhasil menghidupkan kembali sekolah tempat ia mengajar yang nyaris tutup, yakni SD Impres 102 Kampung Warsinembri. Ya, Yosepus. Oh, Yosepus dia kecil depan. Baik, sebelum kita memulai belajar di saat pagi hari ini, Sekolah SD tempat Bribka Septinus mengajar nyaris ditutup karena kekurangan guru. Selain itu, sekolah tersebut juga kurang perhatian pemerintah. Kehadiran Septinus seakan membawa energi baru, bukan hanya bagi anak-anak, tetapi juga warga di Kampung Warsinembri. jadi sekolah ini dari tahun 2014 saya ditugaskan di Polsek Kamerbaken, dan di situ sebagai Babin Kamtipmas. Saya awalnya tugas di wilayah Kampung Arfu di distrik Membrani. Saya lakukan kunjungan ke kampung-kampung. Saya masuk ke Warsinembri
Di tahun 2015 saya lihat, wah ini anak-anak tidak ada aktivitas proses belajar. Orang tua mereka sampaikan bahwa di sini tidak ada guru. Kepala sekolah yang ditugaskan di sini, beliau tidak aktif untuk mengajar anak-anak di sini. Saya di sini aktifkan sekolah pembelajaran dasar yang saya lakukan, yaitu bagaimana anak-anak di sini bisa tahu baca, menulis, dan juga bisa tahu hitungan. 2 tambah 1. Namun, Septinus Arwi tidak hanya mengambil peran sebagai guru. Berbekal pengalaman yang dimiliki, Septinus kerap memimpin ibadah di gereja dan rumah-rumah warga, ataupun menemani kegiatan agama bersama warga sebagai hamba Tuhan. Hai Maria, Perjuangan Bribka Septinus Arwi membangun kembali pendidikan di daerah binaannya dapat apresiasi dengan menerima penghargaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau dan penghargaan dari Kapolres Manokwari. Namun tak hanya pendidikan formal, pentingnya pendidikan karakter anak-anak Papua Barat juga ditunjukkan oleh Babin Kamtipmas Polres Sorong Kota, Aibda Khairuddin di Kelurahan Klabulu. Menjadi guru mengaji bagi anak-anak Muslim Papua dari suku Kokoda. Bermodalkan gaji sendiri, Aibda Khairuddin membeli buku Iqra. Dia mengajar ngaji tiap Selasa dan Jumat sejak 2019. Saya teringat pesan Pak Presiden pada hari ulang tahun Bayangkara ke berapa saya ingat, tapi beliau berpesan bahwa jadilah polisi bukan hanya sebuah profesi, tapi sebuah jalan untuk mengabdi. Makanya saya diri pribadi menjaga institusi dengan membuat inovasi atau baik di masyarakat, apapun itu, punya hobi atau punya kreasi, punya ilmu, bisa dimanfaatkan di masyarakat. Di samping tugas pokoknya sehari-hari, bisa melakukan inovasi berguna untuk mengangkat citra Polri atau mengangkat masyarakat, untuk keluarga atau bangsa dan negara. Gitu. Selain dari pendidikan agama, pendidikan karakter juga bisa diperoleh melalui potensi-potensi anak asli Papua yang menggandrungi olahraga sepak bola dan tinju. Masih di bawah Yayasan Kasih Rumbai Koteka, pengadaan sekolah tinju dan bola berada di Kota Manokwari. Nah, di dalam perjalanan itu kami mengevaluasi bahwa kalau hanya dengan PKBM itu tidak cukup untuk menjamin anak-anak ini untuk keluar dari latar belakang mereka yang tadinya sudah bebas di luar, tiba-tiba harus ada di dalam kelas. Nah, sehingga kami kembangkan ini lagi kepada sekolah sepak bola. Nah, selain dari sekolah sepak bola, kami juga mengembangkan tinju. Melihat dari sejarah, tinju dan sepak bola menjadi olahraga unggulan, penghasil atlet-atlet terbaik dari tanah Papua. Sehingga adanya sekolah tinju dan sepak bola diharapkan bisa menghasilkan atlet baru yang membanggakan. Sebagai pelatih bola hadir Ibda Riki Eramuri. Terus kita mulai khususnya di Manokwari itu mereka ada punya legenda sepak bola sampai ke timnas. Disitulah mereka memiliki kesempatan untuk masuk di dalam SSB Bayangkara ini. Sejalan dengan sekolah sepak bola, sekolah tinju di bawah binaan Yayasan Kasih Rumbai Koteka pun mendapat animo yang bagus dari masyarakat. Prestasi-prestasi dihasilkan oleh atlet binaan sekolah tinju ini. Kalau untuk prestasi sudah beberapa kali ke kejuaraan tingkat nasional. Yang terakhir kemarin mengikuti PON 20 di Papua. Kalau untuk potensi khususnya di Manokwari itu, peminatnya lebih banyak ke tinju sama bola kaki. Teman-teman di Papua Barat, ayo berlatih semangat agar kita bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Saya Papua, saya juara. Yayasan Kasih Rumbai Koteka
adalah bukti pembinaan jajaran yang sukses. Reformasi kultural oleh Kapolda Papua Barat berhasil mencetak insan Bayangkara yang penuh inovasi, yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal. Kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kau jaga mangrove, mangrove jaga kita orang, salam lestari. Menjadi anggota kepolisian sejati adalah terus mencari, menggali, serta berupaya menyelesaikan setiap permasalahan masyarakat. Memang betul kami dapat perintah dan arahan dari Bapak Kapolda untuk bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Papua Barat khususnya. Ada dua hal yang perlu kita tingkatkan dan menjadi prioritas ini adalah masalah pendidikan dan masalah perekonomian. Untuk turun ke lapangan karena adanya seperti yang dilakukan oleh Ibda Lutfi Hakim IH. Jika anggota lain berkontribusi di bidang pendidikan Provinsi Papua Barat, Ibda Lutfi tergerak menguatkan potensi di bidang lingkungan dengan menjadi inisiator penanaman hutan mangrove di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Pada waktu itu 2016, saya ditugaskan sebagai anggota Babin Kamtipmas. Waktu saya menjabat sebagai anggota Babin Kamtipmas, saya menerima laporan dari warga binaan terkait dengan hasil tangkapan menurun. Ada beberapa wilayah lokasi terjadi pengekisan, terjadi degradasi hutan. Untuk secara geografis, Provinsi Papua Barat memiliki hutan mangrove kurang lebih 2,25 juta hektar, mengambil 52% total keseluruhan mangrove yang ada di Papua Barat. Begitupun Kabupaten Teluk Bintuni terkenal dengan salah satu komoditas ekspor perikanan, yaitu kepiting, udang, ikan. Setelah dari situ, ini menjadi motivasi bagi saya bagaimana saya berbuat. Berbagai tantangan pun dihadapi Ibda Lutfi, dari mulai pelepasan spanduk ajakan oleh warga setempat. Memasang spanduk dengan pesan-pesan yang bisa mudah dimengerti oleh kami masyarakat Papua. Jangan kau bikin rusak, kita orang punya hutan mangrove, karena mangrove itu tempat hidup kita orang punya ikan, udang, siput, dan biota laut lainnya. Saya pasang spanduk sore, besoknya sudah dilepas, karena mungkin mereka belum menerima kehadiran kita. Namun kini, upaya Ibda Lutfi membuahkan hasil. Kini pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah menetapkan Kampung Masina sebagai kampung wisata mangrove. Tak hanya itu, setelah ditetapkan sebagai kampung wisata, masyarakat lokal di Kabupaten Masina mulai diberdayakan membuat berbagai macam camilan dan minuman dari mangrove. Beberapa waktu lalu, hutan mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni juga mendapat perhatian dunia. Salah satunya pada pameran yang digelar di Paris, Prancis, yaitu Pameran Village International Gastronomy VIG. Atas inovasinya ini, berbagai penghargaan pun diterima oleh Ibda Lutfi, yakni pin emas dari Kapolri dan sertifikat dari USAID. Para inisiator lingkungan hidup, sedikit pesan dari saya, jangan mudah menyerah menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan hidup. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, menggiatkan kembali atau menghidupkan kembali kelompok-kelompok peduli atas kelestarian lingkungan, khususnya mangrove, demi kelangsungan anak cucu kita nanti. Kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kau jaga mangrove, mangrove jaga kita orang, salam lestari. Semangat Ibda Lutfi peduli pada lingkungan serta menguatkan ketahanan pangan di Teluk Bintuni menyebar ke Babin Kamtipmas Polda Papua Barat lainnya. Pembinaan warga masyarakat tidak hanya pada anak usia sekolah, tapi juga pada usia-usia produktif namun belum menghasilkan, seperti ex-napi yang perlu mendapat pelatihan skill. Adalah Bribka Yendri Adi Putra Samudra, Babin Kamtipmas Malabutor Polres Sorong Kota. Bribka Yendri menciptakan inovasi polisi si mesra kelambu, yakni polisi merangkul dan mensejahterakan masyarakat Kelurahan Malabutor. Bribka Yendri menggali potensi, mendukung,
hingga membentuk kelompok usaha kecil pembuatan camilan kue, hingga ternak ayam di daerah binaannya. Dari ibu-ibu hingga mantan narapidana diberdayakan, guna menciptakan dan menaikkan usaha perekonomian masyarakat mandiri, serta sebagai bentuk upaya pencegahan adanya kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk upaya mencegah pelanggaran hukum di masyarakat. Ini kan ayam petelur, dia berusia 5-6 bulan. Kemudian ini ayam, ya kita cari bibitan dari ayam chopper. Selama ini kan susah untuk carikan bibit seperti itu. Kita bikin anakan bibit seperti unggulan sendiri yang kita buat dari produksi rumah ternak ini. Di sisi lain Kota Sorong, usaha peningkatan ketahanan pangan Babin Kamtipmas Sawagumu Polres Sorong Kota tunjukkan dengan menciptakan budaya lele Raihana. Bertugas sebagai Babin Kamtipmas Sawagumu, Bribka Syamsul selalu menyempatkan waktu memantau ternak lele warga binaannya meskipun di malam hari. Saya mengharapkan ya kepada warga bisa sama-sama kita kerjasama untuk keberlanjutan daripada kegiatan ini. Warga Sawagumu pun senantiasa bersama-sama membantu mengelola ternak ikan lele, dari mulai membersihkan kolam dan memberi pakan sebelum masa panen tiba. Ibda Lutfi, Bribka Yendri, dan Bribka Syamsul adalah Babin Kamtipmas yang berhasil melakukan pembinaan masyarakat hingga tercipta Kamtipmas yang kondusif di daerah binaannya. Menjunjung tinggi makna pengabdian, mereka senantiasa bekerja secara tulus dengan menggali setiap permasalahan di masyarakat. Kepada seluruh anggota polisi Polda Papua Barat dimanapun ada petugas, berikanlah sesuatu pelayanan yang baik kepada masyarakat agar Anda dihargai menjadi pejabat ataupun anggota polisi yang bisa membawa perubahan-perubahan di dalam keluarga Anda, di dalam lingkungan Anda, dan di dalam kerjaan. Ya, tetap semangat, luar biasa. Menjadi anggota Korps Bayangkara, jajaran Polda Papua Barat di bawah pimpinan Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga terus berupaya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua Barat. Dengan menguatkan pelayanan di bidang pendidikan, lingkungan, dan ketahanan pangan sesuai arahan Kapolri, Polda Papua Barat terus berupaya mencapai puncak tertinggi pengabdiannya untuk mencapai Papua Barat bisa, Papua Barat juara.